Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita lanjutkan ya, khusus pembahasan soal-soal elektrokimia, reaksi-reaksi sel elektrolisis. Sebelum menyimak video ini sampai selesai, kalian simak dulu pembahasan materi di video sebelumnya ya. Oke, kita langsung mulai, tapi jangan lupa kita berdoa dulu. Robbi zidni ilman, ya Robku tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Dan jangan lupa ketika kalian menyimak dan menonton video ini sampai selesai, jangan lupa dicatat ya contoh-contoh soal beserta pembahasannya. Barangkali nanti kalian akan menemukan soal-soal yang serupa ya. Ikatlah ilmu dengan menulisnya. Oke, kita lanjut pembahasan soal-soal sel elektrolisis. Yang pertama tentang prinsip elektrolisis dan reaksi-reaksi elektrolisis serta aplikasi elektrolisis ya. Kita mulai di contoh soal yang pertama. Nah, tuliskan reaksi yang terjadi pada elektrolisis yang A, larutan LiBr dengan elektroda platina. Kita jawab dulu yang A ya. Larutan LiBr. Kita uraikan dulu. LiBr berupa larutan, berarti terurai menjadi ion-ionnya Li plus Br min. Kita tulis reaksi katodanya. Katoda itu selalu reduksi. Yang terreduksi itu katoda itu di depan ya, kationnya. Anoda itu anionnya. Nah, katodanya Li berupa logam larutan A. Kalau logam larutan A, maka yang tereduksi di katoda berupa air 2H2O plus 2 elektron menjadi gas H2 plus 2OH-. Nah, sekarang kita tulis reaksi oksidasi di anoda. Sebelum kita tulis reaksi oksidasinya, kita lihat dulu elektroda yang digunakan platina. Platina ini inert. Kalau inert, maka kita baru lihat yang belakangnya Br. Br ini termasuk anion halida atau golongan halogen ya. Maka yang teroksidasi adalah halogen itu sendiri. 2Br min menjadi Br2 plus 2 elektron. Ini harus kalian hafal ya, reaksi-reaksi elektrolisis di katoda dan anoda. Penjelasannya sudah ada di video pembahasan materi sebelum video ini ya. Disimak dulu dan dicatat. Nah, udah kita tulis reaksi katoda anoda, kita setarakan elektronnya. Karena elektron udah sama, bisa langsung kita coret. Kita tulis total yang di kiri, kita tulis semua. Ada LiBr yang di kiri ya, LiBr plus 2H2O plus 2Br min menjadi yang di kanan gas hidrogen plus 2OH min plus Br2. Nah, yang ini juga ikut ditulis ya, plus ion Li plus Br min. Nah, kalau yang kiri sama yang kanan ada yang sama, maka boleh kita coret ya, kita coret ionnya atau molekulnya atau senyawanya kalau ada yang sama kiri dan kanan. Di sini ada yang sama yaitu ion Br min, supaya habis dua-duanya. Yang ini kali 2 aja ya supaya habis. Nah, berarti ini koefisiennya yang di sini 2, ini 2, ini 2. Itu ya. Nah, ini kita coret nih. Sama-sama ada Br min kiri dan kanan. Terus ada apa lagi yang sama? Sudah tidak ada lagi, berarti kita tinggal tulis sisanya. Sisanya 2 LiBr plus 2H2O menjadi gas H2 plus 2OH min plus Br2 plus ion 2 Li plus. Seperti itu, udah selesai. Ini reaksi redoksnya namanya ya, atau reaksi sel elektrolisisnya. Kita lanjut ke contoh soal yang B ya. Kita tuliskan reaksi elektrolisis dari lelehan NaCl. NaCl kalau meleleh tetap terurai jadi ion-ionnya karena ini larutan elektrolit, jadi Na plus dan Cl min. Kita tulis reaksi katoda selalu reduksi, yang depan ini selalu katoda, yang belakang ini anoda ya. Katoda Na logam A tapi berupa lelehan, maka yang tereduksi di katoda adalah logam itu sendiri. Na plus elektron menjadi Na solid. Jadi di katoda terbentuk endapan Na.
Reaksi di anoda apa yang teroksidasi? Kita lihat dulu elektrodanya grafit. Grafit termasuk elektroda inert. Kalau inert baru kita lihat belakangnya, si Cl nih masih termasuk halogen, maka yang teroksidasi adalah halogen itu sendiri. Ion Cl- menjadi gas Cl2 ya, plus 2 elektron. Elektronnya belum sama, kita samain dengan cara atasnya kali 2, bawahnya kali 1. Berarti elektronnya udah sama-sama 2 jumlahnya, pengalinya jadiin koefisien masing-masing. Ya, kita tulis dulu yang kiri semuanya. Yang di kiri ada NaCl plus 2Na plus 2Cl- menjadi Na solid plus Cl2 gas plus ion-ionnya tulis juga Na plus Cl-. Nah, supaya bisa kita coret kiri sama kanan, depannya ini kita kali 2 aja ya, sampai bisa habis dicoret ionnya. Sini berarti 2, ini 2, ini 2 ya. Nah, yang ada ion yang sama kiri sama kanan, ion Na sama ion Cl. Maka ini habis kita coret, ini juga habis ya. Berarti reaksi sisanya atau reaksi redoksnya tinggal 2 NaCl menjadi Na solid plus Cl2 gas ya. Cl-nya 2, Na-nya 2, maka ini kita kali 2 ya. Tadi ini kan kali 2 nih, lupa ditulis koefisiennya ya. Udah seperti itu, sudah setara, inilah reaksi redoksnya. Nah, contoh soal yang C. Yang C gimana nih cara menulis reaksi elektrolisisnya? Larutan perak nitrat. Perak nitrat itu apa? AgNO3 ya. Kita uraikan dulu karena ini larutan, maka terurai menjadi ion-ionnya Ag plus dan NO3 min ya. Kita tulis reaksi reduksi di katoda. Ag logam A logam B. Ag ini logam B, larutan logam B, maka yang tereduksi di katoda adalah logam itu sendiri. Ag plus elektron menjadi Ag solid, terbentuk padatan Ag di katoda. Nah, reaksi di anodanya yang teroksidasi siapa? Kita lihat dulu elektrodanya Cu, tembaga. Ini non inert. Kalau non inert maka yang teroksidasi elektroda itu sendiri. Kalau logam golongan 2B biasanya biloxnya 2 plus ya, menjadi Cu plus maaf elektrodanya teroksidasi berarti dari Cu ya, Cu menjadi Cu2 plus oksidasi ya, plus 2 elektron, melepas 2 elektron. Karena elektronnya belum sama, kita samakan dengan cara atas kali 2, bawahnya kali 1. Elektronnya udah sama, tinggal kita coret, pengalinya jadikan koefisiennya ya. Kita tulis dulu yang kiri, semua di kiri. AgNO3 plus 2 Ag plus Cu menjadi 2 Ag solid plus Cu2 plus ion Ag plus ion NO3 min. Kalau ada yang sama kiri sama kanan boleh kita coret. Supaya habis kita coret si ion Ag yang atas ini ya, kita kali 2, maka ini kali 2, ini kali 2. Ini 2, ini 2 ya. Nah, kita coret ion Ag-nya karena ada yang sama. Terus ada apa lagi? Udah nggak ada yang sama ya. Kalau ini Cu solid, ini Cu aqueous, larutan ya. Kalau nggak ada yang sama lagi, kita tulis sisanya 2 AgNO3 plus Cu di kiri, di kanannya jadi 2 Ag plus Cu2 plus 2 NO3 min. Udah selesai, ini reaksi redoksnya atau reaksi elektrolisisnya. Seperti itu, mudah ya. Kalau kalian hafal jenis-jenis reaksi di katoda dan anoda, kalian akan mudah menyelesaikan reaksi-reaksi elektrolisis. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Reaksi yang terjadi pada elektrolisis larutan Ki di katoda dengan elektroda platina adalah, karena yang ditanya reaksi di katoda, cukup kita tulis katodanya aja. Ki, berarti K-nya di katoda, I-nya di anoda. Kita cukup tulis reaksi katodanya aja karena yang ditanya reaksi di katoda.
Ki, larutan Ki. K ini logam golongan 1A berupa larutan, maka yang tereduksi di katoda berupa air 2H2O plus 2 elektron menjadi gas H2 plus 2 OH min. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjut, mudah ya kalau hafal. Kita lanjut contoh soal yang ketiga. Dari zat-zat berikut ini yang tidak dihasilkan pada elektrolisis larutan NaCl dengan elektroda Au adalah, kita tulis dulu nih, larutan NaCl. NaCl ioni larutan elektrolit, maka terurai menjadi Na plus Cl min. Kita tulis reaksi katodanya, reduksi. Siapa yang tereduksi? Na logam golongan 1A berupa larutan, maka yang tereduksi adalah air 2H2O plus 2 elektron menjadi gas H2 plus 2 OH min. Siapa yang teroksidasi di anoda? Kita lihat dulu elektrodanya Au, ini adalah inert. Kalau inert baru kita lihat belakangnya si Cl. Ini namanya anion halida atau golongan halogen, maka yang teroksidasi halogen itu sendiri ya, 2Cl min menjadi gas Cl2 plus 2 elektron. Karena elektronnya udah sama, langsung kita coret. Berarti reaksi redoksnya atau reaksi sel elektrolisisnya kita tulis yang kanan di kanan, yang kiri di kiri. Di kiri ada NaCl plus 2H2O plus 2Cl min menjadi H2 plus 2OH min plus Cl2 plus logam Na plus logam Cl min. Nah, supaya bisa dicoret, kita kali 2 aja yang ini semua koefisiennya ya. Nah, maka ini 2, Na-nya 2, Cl-nya 2. Nah, kiri sama kanan sama-sama ada ion Cl-, maka kita coret. Jadi kita tinggal tulis sisanya. Sisanya tinggal 2 NaCl plus 2H2O menjadi gas H2 plus 2 OH min plus Cl2 plus 2 Na plus. Nah, yang ditanya yang tidak dihasilkan. Gas H2 ada, betul. Gas oksigen gak ada. Gas Cl2 ada, betul. Larutan NaOH ya, ini bisa terbentuk jadi larutan Na plus dan OH min jadi NaOH, betul juga. Larutan AuCl3 nggak ada ya. Berarti yang benar 1, 3, 4. Yang ada di optionnya 3 dan 4. Seperti itu ya. Udah ya. Kalau makanya kita hafalin reaksi-reaksi di katoda apa aja, di anoda apa aja. Kalau kalian sering latihan soal nanti akan hafal sendiri. Kita lanjut supaya lebih paham dan lebih lancar kita kerjakan soal nomor 4. Pada elektrolisis larutan AgNO3 dengan menggunakan Fe sebagai katoda dan Ag sebagai anoda, maka yang terjadi adalah, nah, yang untuk tahu yang terjadi kita tulis dulu reaksinya. Larutan AgNO3. AgNO3 terurai menjadi ion Ag plus dan NO3 min. Kita tulis reaksi di katoda, yang tereduksi siapa? Reduksi yang tereduksi kita tulis dulu reaksi di katoda, yang tereduksinya adalah Ag logam golongan B berupa larutan, maka yang tereduksi logam itu sendiri, Ag plus elektron menjadi Ag solid atau padatan Ag. Siapa yang teroksidasi di anoda? Kita lihat dulu elektrodanya di anoda. Ag di anoda. Ag ini non inert ya. Kalau non inert, maka yang teroksidasi di anoda ya Ag itu sendiri, elektroda itu sendiri. Karena elektrodanya Ag, maka yang teroksidasi si Ag menjadi Ag plus elektron. Karena elektronnya udah sama, boleh langsung kita coret ya.
Nah, berarti tinggal yang kiri tulis di kiri, yang kanan tulis di kanan. Di kiri ada AgNO3 plus Ag plus Ag menjadi Ag solid plus Ag plus ion Ag lagi ya, yang atas yang ini plus NO3 min. Yang bisa kita coret ya, yang bisa kita coret ion yang ada yang samaan kiri sama kanan, Ag plus sama Ag solid sama. Nah, berarti tinggal sisanya AgNO3 menjadi Ag plus NO3 min. Ini reaksi redoksnya. Kita cek ya. Yang A, terbentuk gas H2 di katoda dan O2 di anoda. Salah, menambah massa anoda. Anoda enggak menambah, justru berkurang. Kenapa? Karena elektrodanya larut jadi ion, jadi massanya harusnya berkurang. Terbentuk larutan Fe2+ di sekitar katoda. Tidak, katoda nggak pengaruh, mau elektrodanya apapun nggak ngaruh di katoda. Katoda cukup lihat dia logam A atau logam B, larutan atau lelehan ya. Yang D, terbentuk endapan logam Ag di sekitar katoda. Katoda terbentuk endapan logam Ag, betul. Larutannya bersifat asam di anoda, nggak asam ya, karena nggak ada ion H+. Berarti yang jawaban benar yang D. Udah ya, kita lanjut ke contoh soal yang kelima. Larutan tembaga 2 sulfat dielektrolisis dengan elektroda PT. Perbandingan mol air yang bereaksi dengan endapan tembaga yang terbentuk adalah, kita tulis dulu, tembaga 2 sulfat adalah CuSO4 ya. CuSO4, ini katoda, ini anoda. Kita uraikan dulu CuSO4 menjadi ion-ionnya, ion Cu2+ plus SO4 2- ya. Katodanya siapa yang tereduksi? Kita lihat Cu ini logam golongan B, maka yang tereduksi logam itu sendiri, yaitu si Cu2+ plus 2 elektron menjadi Cu solid. Di katoda terbentuk endapan Cu. Di anoda yang teroksidasi, kita lihat dulu elektrodanya PT ini inert. Kalau inert, maka lihat si SO4 ini termasuk sisa asam oksi, maka yang teroksidasi adalah air. 2H2O menjadi gas O2 ya, plus 4H plus 4 elektron. Karena elektronnya belum sama, kita samakan, atasnya kali 2, bawahnya kali 1 ya. Karena udah sama, berarti elektronnya kita coret. Berarti sisanya yang kiri kita tulis semua di kiri, pengalinya jadikan koefisiennya ya. Di kiri ada CuSO4 plus 2 Cu2+ plus 2H2O menjadi 2 Cu solid plus O2 plus 4H plus Cu2+ plus SO4 2-. Kalau kiri sama kanan ada yang sama, boleh kita coret. Ada ion Cu ya, supaya sama, ini kaliin 2 dulu semua. Berarti ini koefisiennya 2, ini 2, ini 2 ya. Nah, ini kita coret karena sama-sama ada Cu2+. Udah nggak ada lagi, berarti tulis sisanya 2 CuSO4 plus 2H2O menjadi 2 Cu solid plus O2 gas plus ion 4H plus 2 SO4 2-. Seperti itu yang ditanya. Perbandingan mol air. Ingat, dalam reaksi kimia mol itu selalu sebanding dengan koefisien, makanya harus disetarakan dulu, nanti molnya sebanding sama koefisien. Mol air itu yang mana? Yang ini, koefisiennya 2, berarti molnya 2. Perbandingan mol air yang bereaksi dengan endapan tembaga. Tembaga yang mengendap tuh yang ini ya, koefisiennya 2, berarti 2:2 atau 1:1. Jawabannya yang A. Mudah ya. Kita lanjut ke contoh soal yang ke-6. Perhatikan gambar proses pelapisan plat besi dengan logam perak berikut.
Yang ditanya si Y. Si Y ini siapa? Elektroda si Y ini. Nah, pada proses pelapisan logam ini aplikasi dari sel elektrolisis ya. Gunanya bisa untuk pelapisan, penyepuhan ya. Nah, pada proses pelapisan ini kan mau dilapisin nih ya. Pelapisan logam akan berlaku ketentuan. Objek yang akan kita lapisi ditempatkan di katoda. Taunya katoda anoda tahu dari mana nih? Dari tanda listrik ini ya. Yang katoda ini yang lebih yang kutubnya positif yang lebih panjang nih garisnya. Berarti ini plus, ini min. Nah, ingat kalau di elektrolisis itu kenap katodanya katoda kutub negatif, anodanya kutub positifnya. Positif berarti ini anoda, yang negatif berarti ini katoda ya. Nah, objek yang kita lapisi ditempatkan di katoda. Yang pengen dilapisi siapa tadi? Besi pengen dilapisi perak, berarti besinya di katoda. Katoda yang ini berarti si Y adalah besi atau Fe. Nah, logam pelapis ditempatkan di anoda. Nah, pelapis yang mau dilapisi oleh logam apa? Si besi ini mau dilapisi oleh perak. Jadi logam pelapisnya ditempatkan di anoda. Berarti si X ini adalah si perak, lambangnya Ag. Nah, larutan elektrolit harus mengandung kation logam pelapis. Kation logam pelapis. Pelapisnya tadi si Ag, maka elektrolitnya harus ada Ag-Ag-nya. Terserah mau AgNO3, mau AgCl, yang penting harus ada Ag karena dia akan melapisi si elektroda besi ini. Jadi si Y jawabannya adalah si besi, plat besi. Seperti itu ya, ini aplikasi dari sel elektrolisis. Demikian soal-soal reaksi-reaksi sel elektrolisis dan aplikasinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Terima kasih ya sudah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa simak video kimia lainnya di channel Ratnasari Kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.